Bang, antum Islam kayaknya kan? Dibatalkan Bang Muhammad Akbar. Oke, Bang Nekto, selamat malam. Bang Nekto. Kalau misalkan yang naiknya, halo Bang Juma, saya kangen, saya ngefans banget sama Bang Juma. Kapan mau diskusinya? Kalau gitu semua. Ada yang di bawah gini, aku mau naik tapi aku segan sama Bang Zuma. Ya Allah ya Rob, kan ini kan kita diskusi dulu sama Kristen teman-teman. Aduh, kok udah salah tingkah duluan. Bang Nekto, mikrofonnya dibuka Bang, baru ngomong Kristen atau Muslim. Silakan Bang Nekto. Oke, nggak ngomong. Bang Mars, selamat malam. Bang Mars. Halo. Salah bang. Oke, salah. Oke, siap. Nandasai. Yunita sama Aldi. Selamat malam, Kristen atau Muslim? Kok sesulit ini ya, teman-teman Oten ini? Silakan teman-teman Kristen. Sabar teman-teman ya, nanti kita cari teman-teman pendeta lagi, sabar ya. Tuh lihat, semakin banyak yang tetap layar, semakin banyak yang minta tuh teman-teman Muslim. Coba dicek ya teman-teman, kalau tetap layar dicek ya, jangan sampai tetap layarnya di permintaan, minta itu nanti ya. Bang Uranium, selamat malam Bang Uranium. Bang Al, sudah di atas Bang, sudah di Komal. Ngomong Bang. Yo, malam bang, malam. Ya, dari pagan denominasi mana Bang? Saya Kristen bang. Oh iya, pagan denominasi Kristen. Silakan Bang. Silakan apa ini bang? Bertanya atau bahas tema ini silakan Bang. Sebenarnya saya juga baru dengar ini bang, makanya saya mau tanya bang dulu. Oke, silakan Gurunda. Dia mau tahu kenapa Oten adalah Mesias. Silakan Anda. Tolong semangat bang, semangat lanjut. Yo. Jadi maksudnya ini bang, pembahasannya bagaimana bang? Saya juga belum terlalu mengerti ini bang. Iya, kalau Mesias menurut saudara itu apa? Mesias atau Kristus? Mesias itu artinya juru selamat bang. Di mana itu saya bisa dapat definisinya begitu? Kalau abang cari kata Mesias atau Kristus, itu artinya juru selamat. Teman-teman ada gak yang bisa temukan itu definisi itu? Gak ada. Bisa abang cari di Google. Gak ada Gurunda. Gak ada. Ya, jadi Mesias itu artinya apa? Artinya Yang juru diurapi. selamat. Hah? Diurapi. Nah, Mesias artinya gelar yang diberikan kepada orang yang diurapi. Setuju kita ya? Setuju ya? Setuju bang. Setuju. Ya. Jadi Mesias adalah orang yang diurapi. Nah, artinya siapapun yang diurapi dalam perspektif pandangan Kristen, maka dia adalah Mesias. Betul? Bagaimana? Siapapun yang diurapi dalam pandangan ajaran agama Kristen, maka dia adalah Mesias. Ya, betul. Oke. Dinda Ardiansa boleh buka 1 Yohanes 2 nomor 20, bantu saya. Siap Gurunda. Dibacakan aja atau gimana Gurunda? Iya, dibacakan aja coba. Oh, baik Gurunda. 1 Yohanes berapa? 2 nomor 20. 2 nomor 20. Baik. Saya bacakan ya. Iya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus
Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Pengurapan ini dalam bahasa Yunani yang ada di situ apa? Dalam bahasa Yunani di sini Krisma. Krisma. Bukan Kristus, Krisma. Krisma itu artinya jamak. Artinya orang-orang yang diurapi. Oh, Betul. Berarti mereka ini adalah ya Gurunda. mereka ini adalah orang-orang yang diurapi. Mereka ini adalah Kristus. Itu dulu. Nah, baca nomor 20. Betul. Oh iya dong. Betul. Baru tahu. Sebentar, screenshot dulu ah. Jangkrik. Nah, ilmu baru lagi. Ilmu baru nih Krisma. Oke, lanjut Gurunda. Nah, Di mana? Sekarang data nomor 27-nya dari 1 Yohanes 2 tadi. Bang Ardi Nomor Noise, 27. Mana ada kipas angin di sini? Oke. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi mereka ini, saudara kita Kristen ini apa? Mesias nggak? Iya, diurapi juga ya. Boleh bantu saya kemudian Galatia 3 nomor 27. Siap Gurunda. Galatia. Teman-teman yang di bawah dicatat juga ya teman-teman ya. Dicatat nih ilmu baru ini. Tunggu aku screenshot dulu yang ini. Tunggu dah ini dah. Galatia 3 nomor berapa Gurunda? 27. 3:27. Oke. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Iya juga ya. Jangkrik. Bahasa Yunani yang ada kata mengenakan di situ apa? Baik Gurunda, sebentar. Mengenakan 1746 ini enedusasti. Memakai atau berpakaian. Betul. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai pakaian Kristus. Berarti Kristen ini semuanya adalah Kristus. Nah, sekarang yang dijanjikan Kristus itu dari Bani Israel atau di luar Bani Israel? Di dalam Bani Israel. Di dalam Bani Israel. Putus-putus aku barusan. Ini yang putus-putus siapa nih? Aku apa Gurunda ya? Ya, berarti mereka semua ini adalah Kristus. Nah, sekarang permasalahannya ketika dikatakan oleh Yesus kepada Bani Israel, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Siapa Kristus-Kristus yang disebut mereka di sini? Oten. Aliteng. Jadi yang memenuhi penggenapan tentang Kristus palsu siapa? Karesteng. Kristen. Pak Al belum kopi. Iya loh ini Gurunda. Galatia 3:27. Iya loh. Barangan aja cuman. Enggak, ini bener Bang. Osoigar eis Kriston ebaptisis TT Kriston enduo sasti. Ya betul, ini menggunakan Kristus. Betul ini secara original teksnya ini. Jadi kenapa kita kemudian berani mengatakan bahwa Kristen ini adalah Mesias palsu? Ya karena memang dalilnya mengatakan Kristen ini adalah Mesias. Sayangnya oknum-oknum Mesias ini adalah Mesias palsu semua. Aku
Aku baru tahu ini. Mantap dulunya. Jadi nggak usah cari Mesias palsu. Mesias palsunya nih saudara-saudara kita ini. Makanya mereka kenapa? Kenapa mereka ini disebut sebagai Mesias palsu? Karena mereka ini bukan Bani Israel tapi mengaku Bani Israel. Kalau kita lihat di dalam Galatia 4 nomor 28, dia katakan begini, dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji. Jadi mereka orang Kristen ini melalui doktrin Nabi Paulus dari Kristus yang datang kepadanya mengajarkan kalau Kristen ini adalah seperti Ishak. Mereka dikatakan sebagai Ishak rohani. Roma 9 nomor 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Theos yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi mereka ini adalah merasa keturunan-keturunan Mesias. Jadi Mesias melahirkan Mesias. Mereka ini adalah anak-anak Mesias dan mereka ini tidak mau mengaku sebagai Mesias. Ya, silakan. Bang, maaf. Ini minta maaf ya. Betul. Tapi Bang harus tahu dulu arti Mesias itu apa. Mesias orang yang diurapi. Bang hanya bilang orang diurapi. Ya memang begitu. Nabi-nabi semua juga diurapi. Tapi ada arti khusus Mesiasnya itu. Mesias orang diurapi atau juru selamat, Bang. Ada kata. Nah, kalian ini juru selamat atau bukan? Kalian ini juru selamat cuma satu, Bang. Jadi kalian ini bukan juru selamat bagi keluarga kalian, bagi anak-anak kalian? Bukan, Bang. Kalian tidak mengajarkan keselamatan kepada anak-anak kalian? Begini, Bang. Juru selamat itu cuma satu, Bang. Iya, Kristus kan? Kristus. Nah, sekarang Anda sebagai orang tua nih kepada anak-anak Anda, apakah Anda bukan juru selamat bagi anak-anak Anda? Bukan Anda yang mengajarkan mereka untuk menyembah Yesus Kristus? Ini yang Bang salah paham di sini, Bang. Kok salah paham dalil mengatakan? Sini, Bang tahu arti juru selamat di sini artinya apa? Saudara, kita tidak sedang membahas tentang juru selamat ini. Saudara, saya mengerti juru selamat itu ngerti. Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Sedangkan kalian ini adalah juru selamat bagi siapa? Bagi kalian sendiri, bagi anak-anak kalian. Kalian itu adalah Mesias. Dalil ini yang mengatakan, jangan Anda bantah dalil. Jangan Anda bantah dalil. Kenapa saya katakan demikian? Coba Anda lihat bagaimana kemudian Kores disebut Mesias, Daud disebut Mesias, Saul disebut Mesias, Harun disebut Mesias, Elisa disebut Mesias, Salomo. Semua itu dikatakan Mesias karena mereka adalah orang-orang yang diurapi. Nah, kalian juga ternyata orang-orang diurapi. Dalil ada. Mau kemana? Mau lari kemana? Anda ingin mengingkari kalau kalian itu adalah orang-orang yang diurapi? Mau ingkar terhadap dalil kitab? Itu dalil kitab Anda mau dihapus? Bang cuma Anda jangan membantah. Anda dengar. Anda jangan membantah. Juru selamat. Sabar. Bang tidak tahu. Jangan ajarin saya. Juru selamat itu, Juru selamat itu sudah pasti diurapi. Tapi tidak semua orang yang diurapi itu juru selamat. Pahami itu dulu. Buktinya Anda. Bang tahu itu kan? Nah, jelas itu. Diurapi belum tentu juru selamat. Nah, juru selamat. Nah, sekarang yang dikatakan oleh Yesus, juru selamat itu cuma siapa? Saya tanya dulu. Yang harus diwaspadai. Yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi juru selamat atau Mesias palsu? Nabi saya tidak pernah diurapi, jangan kau bawa. Nabi saya tidak pernah diurapi. Uclu, jangan kau ngomong pakai pantat, kau pakai otak ngomong. Abang bicara. Jangan pakai pantat. Saudara. Pada Mesias. Iya, Yesus mengatakan waspada kepada siapa? Tunggu dulu. Yesus mengatakan waspada kepada Mesias atau waspada kepada juru selamat? Palsu. Mesias palsu kan? Abang tahu? Mesias palsu kan? Palsu. Mesias palsu. Apakah mereka diurapi? Sabar. Mesias palsu. Diurapi? Saudara. Saya tanya, apakah nabi-nabi palsu diurapi Allah?
Kalau dia orang Kristen pasti diurapi. Dia tidak diurapi Allah, makanya disebut nabi palsu. Tidak Bagaimana ada. kamu bicara? Saudara, jangan gitu, jangan emosi, jangan emosi. Yesus Saya tidak emosi, mengatakan, Bang, tapi Bang berpatokan pada Yesus Mesias. mengatakan, Salahnya Bang harus tahu juru selamat dulu, baru Abang bicara Mesias. di mana dalilnya waspadalah kepada juru selamat? Tidak Tunjukkan. ada dalil di situ. Nah, kalau ada Di situ dalil dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. waspadalah Tidak ada kepada kata di situ Mesias juru palsu. selamat. Tidak ada, Bang. Tidak ada kata Kalau Mesias ada di situ, dalilnya, Bang. kalau ada dalilnya, ada dalilnya. Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Bang. Mesias palsu enggak di situ? Bang dengar. Baca, Bang baca, bicara baca. ini, Bang berbicara Baca dulu soal dong. Mesias. Iya, betul, Saya betul. berbicara di sini tadi, Bang, kita bahas juru selamat. Saya tidak bahas juru selamat. Saya bahas tentang Mesias tuh. Bang, kan saya Tuh. tanya, Bang tahu. Anda yang kenapa melarikan Yesus ke juru bisa disebut selamat. Mesias, tapi sekaligus Kristus. Anda kemudian melarikan ke juru selamat. Yang kita bahas Mesias. Mesias Bang. palsu. Bang tadi bicara Mesias palsu. Ya, Apakah Mesias- Mesias palsu itu diurapi? diurapi dong, Diurapi diurapi. dari siapa? Diurapi entah dari mana? Dari siapa Dalil. dia diurapi? Kalau dia diurapi, Jangan kenapa tanya dia disebut saya, Mesias kawan. palsu? Tanya Yohanes 2. Bang, Tanya 1 di situ Yohanes disebut 2. nabi palsu karena mereka tidak diurapi, Bang. Saudara. Mereka mengaku mereka Mesias, Bang. Bang Saudara, harus paham ayat itu, Bang. Kalau Bang tidak paham ayat itu, Bang berbicara, Bang pasti jangan ajarin saya, pemakan babi laknatullah, jangan kau ajarin saya. Kau turun. Nah, kau ke neraka. Sulit kali memang kau itu mau berkelit dari dalil. Sulit sekali. Saya tidak sedang membahas juru selamat. Nggak membahas itu. Saya katakan kepada saudara, tidak semua orang yang diurapi itu juru selamat. Tetapi juru selamat sudah pasti diurapi. Berdasarkan tradisi kekristenan. Paham? Dengarkan di bawah. Nanti setelah saya menjelaskan baru ku naik. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20 ini jelas tertulis. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang diurapi. Berarti mereka ini adalah Mesias. Sedangkan yang kita bahas ini Mesias palsu. Kalau kalian bukan juru selamat, tetapi kalian adalah Mesias, berarti Mesias ini, kalian ini Mesias apa? Mesias apa kalian ini? Kalian ternyata Mesias tapi bukan juru selamat. Anda sendiri yang mengatakan, kami bukan juru selamat. Tapi kok kalian Mesias? Berarti kemesiasan kalian adalah Mesias palsu atau Mesias asli? Naik, jawab. Kamu naik sekarang, kau jawab itu. Kan kau lari ke juru selamat. Kau tidak usah pakai ilmu Paulus di sini. Naik. Naikkan yang tadi. Udah jelas-jelas, Mesias palsu naik dulu. Mesias palsu naik. Permintaan Bang. Tadi ada dia. Kau bantah Bibelmu sendiri. Susah itu. Susah. Bagaimana kamu seperti lawan diskusi saya kemarin, dia bantah Al-Quran. Katanya dia Muslim, dia bantah Al-Quran. Nah, sama kalian ini. Bibelmu mengatakan itu. Tapi kau bantah. Dalilnya jelas kok. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Makanya orang Kristen itu disebut apa? Anak Tuhan. Kenapa disebut anak Tuhan? Karena Kristen itu adalah orang-orang Mesias, orang-orang yang sudah diurapi. Kalian tidak merasa lagi sebagai hamba Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri. Anak Tuhan adalah Tuhan, anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak sapi adalah sapi. Anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. ya Tuhan itu sendiri. Dompala kardoba. Kamu diajarin untuk waras kok susah kali. Kalian itu bukan hamba Tuhan lagi, kalian itu anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan ya Tuhan dong. Jangan lagi Anda mengatakan, enggak dong, enggak, bukan. Pandai kali kalian silat lidah. Terciduknya Kristen bahwa Kristen itu adalah Mesias, yaitu orang yang diurapi, itu disertai dalil. Saya enggak ngada-ngada. Saya berbicara berdasarkan apa yang ada dalam Bibelmu. Sakit memang siapa suruh? Sebab di dalam diri kamu
Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Siapa yang mengurapi di situ? Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yang mengurapi kalian siapa? Yesus. Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Berarti kalian diurapi oleh Tuhan kalian. Berarti kalian adalah Mesias. Memang berat karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ternyata kalian Mesias. Nah, sekarang permasalahannya adalah, berani tidak kalian mengaku kami adalah Mesias asli? Berani enggak? Biar dunia semuanya menertawakan kalian. Berani enggak? Berani enggak kalian mengaku kami ini adalah Mesias asli? Berani enggak? Hah? Enggak berani kan? Dengan kata lain, bungkamnya kalian itu adalah sama. Kalian sedang mengakui kalau memang kalian adalah Mesias palsu, meledak. Ini mau kemana? Kalian sudah ada pada tataran naif serendah-rendahnya. Ternyata yang dinubuatkan di dalam kitab kalian sebagai Mesias palsu adalah kalian itu sendiri. Ayo, bantah saya, lawan saya pakai ilmu. Meledak. Berarti yang mengurapi nih oten-oten adalah Kristus palsu, jadi dia juga palsu-palsu. Nah iya, itu dalil 1 Yohanes 2 nomor 20, nomor 27 ini mau dikemanakan? Belum lagi yang tadi Galatia 3 nomor 27. Bahkan kalau kita melihat orang Kristen itu wajib hukumnya hidup seperti Kristen, seperti Yesus, seperti Kristus. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan kalau dirinya Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Wajib. Itu perkataan wajib itu. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dirinya, dia sini adalah Kristus, maka dia, orang itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ayo, bantah terus dalilmu, bantah terus. Wahai Mesias palsu, bantah terus Bibelmu, bantah sampai kalian berkelahi sampai di neraka. Bantah terus dalil Bibelmu. Bantah. Gak bisa kalian mengelak, gak bisa. Kalau kemarin itu 2 Kristus itu masih bagus. Ini mulai malam ini akan aku gaungkan, Kristen itu adalah Mesias. Orang yang diurapi Kristen itu. Oknum-oknum Kristen itu orang yang diurapi. Dan di dalam tradisi keagamaan kalian, apabila seorang tokoh agama kalian ingin menjalankan tugas, mereka diurapi dulu. Ngeri itu, ngeri. Tadi sore saya diskusi, benarkah ketika ada tokoh di antara kalian ingin menjalankan tugas, misalnya seorang pastor mau dilantik misalnya untuk menjadi pastor di sebuah wilayah, benar enggak dia diurapi dulu? Betul. Diurapi berarti Mesias. Oh, bukan Bang, yang dimaksud di situ adalah yang diurapi Tuhan. Oke. Bagaimana dengan perkataan dalil di kitabmu? Barang siapa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali oleh maut. Nah, apakah Tuhan turun ke gereja menikahkan kalian? Kan tidak, pendeta wakil Tuhan. Berarti yang mengurapi pendeta, berarti yang diurapi itu adalah diurapi Tuhan. Ayo, masih mau kau datang besok? Silakan teman-teman, silakan digodok materi ini, sadarkan saudara-saudara kita Kristen, biar mereka kemudian sadar bahwa ternyata yang dinubuatkan oleh Yesus dalam kitab mereka sendiri adalah mereka sendiri. Ngeri itu kawan, ngeri, meledak. Silakan. Alita yang adalah Mesias itu sendiri meledak. Mereka Mesias, tapi Mesias palsu.
Mereka Karena mengaku dia Mesias diurapi. aja ngeri kan? Ngeri, Bun. Ngeri. Mereka oh ternyata kita diurapi ya. Ya, hai. Jangankan diurapi, kalian itu merasa anak Tuhan. Kalian itu anak Tuhan. Pantesan. Bukan lagi manusia kalian itu. Kalian itu anak-anak Tuhan. Ngeri kali. Tapi nggak tahu Tuhan yang mana dulu. Bantah saya. Hadirkan orang-orang yang paling hebat, yang paling tinggi titelnya di Kristen. Hadapi Bang Suma untuk berdiskusi materi ini. Jangan kalian menghujat Nabi kami sementara kalian sendiri adalah ternyata Mesiasnya. Lanjut teman-teman. Kalau ada Mesias di bawah suruh naik. Silakan. Oke, kita sapa izin Gurunda, kita sapa Edward. Edward, selamat malam, Kristen saudara. Edward Paku. Oh kenapa ngopi? Edward, Kristen. La ilaha illallah. Itu pengakuannya pun Paulus di dalam Bible itu di Galatia ya. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Kristus palsu. Ayo naik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangda, Gurunda, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dito. Meledak. 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 Ngeri kawan, ngeri. Mana dia? Berani enggak? Aduh, inilah yang dibuatkan oleh Yesus anak Maria ya. Waspadalah pada oten-oten. Ayo teman-teman. Jadi mereka harus gimana dong Gurunda? Gurunda jauh. Ya gimana Bun? Jadi mereka harus gimana tuh mereka tuh? Solusinya tuh supaya mereka selamat harus gimana? Mereka harus mendengarkan nasihat Petrus pada saat Petrus kemudian berkhutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 40. Mereka harus kayak gitu. Kisah Para Rasul 2:40. Angkatan jahat berarti Gurunda ya? Iya, mereka harus meninggalkan kemudian kelompok angkatan jahat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Dito. Karena Waalaikumsalam. Abangda. ada minuman dingin enggak? Soalnya kumalku lagi panas. Oh, es krim nih ya Bun. Memang panas. Nih bagi-bagi es krimnya ya Bang Arif ya, tuh dibagi es krimnya. Malah es krim rohani. Iya tadi ada yang ngomong. Jadi mereka Ya. nih. Si CP ya. tadi lucu, si CP. Rohani, Apa rohani. dibilang tadi itu? Apa dibilang tadi rohani itu tadi siang pada saat saya diskusi sama dia. Ya kami ini adalah apa itu istilah rohani atau apa dibilangnya itu ya? Lucu pokoknya. Yahudi rohani bukan Bang Da? Iya kayaknya sih iya. Pokoknya dia ngatakan ya kami ini kan rohani kata dia. Yang ketawa juga saya tadi. Oke, silakan teman-teman Kristen. Kalau mau naik kirim permintaan tekan 3 atau tulis di bawah Bang, saya Kristen Bang, biar kami naikkan. Silakan teman-teman Kristen yuk. Para Mesias yang diurapi silakan kirim permintaan. Ini ada WA ke saya Gurunda dari istrinya si Cebol, si Lugila. Masya Allah, Alhamdulillah katanya makasih banyak buat Bang Juma karena udah kebeli beras sekarang, selama ini nggak beli beras. Sejak debat dengan Gurunda Juma jadi kebeli beras katanya. Wah berarti nggak ada sokongan dana lagi dari Oteng, Alitengnya si Cebol. Allahu Akbar, Masya Allah. Dinaikkan Mesias palsunya Bang. Siap Paman. Silakan teman-teman Kristen, ayo kirim permintaan. Teman-teman yang menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia yang fana,
gambaran yang mirip manusia, silakan kirim permintaan. Kita promo mesti bawa. Silakan teman-teman Alipteng kirim permintaan yang merasa teman-teman Kristen itu menggantikan keimanan, menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Silakan kirim permintaan, tekan 3 atau tekan saya Kristen Bang biar kami naikkan. Roma 1 itu nomor berapa itu, Dek? 25 ya? 23 Kurunda. Oh, 23. 25-nya apa? 25-nya sebab mereka menggantikan kebenaran Elohim dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipilih. Aku nggak lihat Kanda, aku tengok lah. Makasih infonya Kanda. Masolang generasi. Ada yang lebih bagus paling di bawah. Nah, nggak aku baca. Silakan teman-teman Kristen yuk kirim permintaan. Kang Dito nanti gantian ya Kang Dito, biar saya di bawah Kang Dito ya. Woi. Oke. Ya nanti gantian biar ada teman-teman Kristen naik 3 kursi. Silakan teman-teman Kristen 2 diisi dulu, habis itu saya turun teman-teman Kristen yang naik. Silakan. Jangankan 3 kursi, setengah kursi aja nggak berani naik kalau lihat tema gini. Ini nampaknya tema berat nomor 2 nih. Ini berbahaya tema ini nih. Kristen adalah Mesias, Oten adalah Mesias. Alamat jang. Ayo silakan teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan, nanti kami naikkan. Tekan 3, Bang. Kalau yang Kristen yang mau dialog, silakan. Kang Dito, peliharaannya di share-share juga ya. Saya juga share-share peliharaan saya. Biar main ke sini Kang Dito ya. Mana bisa? Ini akun tadi yang dampingin juga jebol akunnya Bang dah. Enggak, nanti saya pakai akun lain. Oke, Bang Black, selamat malam. Kristen atau Muslim, Bang? Bang Black. Q. Bang Black. Halo, selamat malam, Bang. Ya, Kristen Bang ya? Kristen. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhan seluruh alam. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan tentang tema ini? Oten adalah Mesias. Ya, Kristen adalah Mesias. Berarti Bang Black Mesias juga. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan? Anaknya Bang, Abang juga ya? Gimana Bang? Anaknya Abang, apakah itu Abang juga? Wah, ini berat pertanyaannya. Bukan. Ringan sekali. Anaknya saya bukan saya, tapi anak saya manusia, sama seperti saya, status saya manusia. Saya manusia, hakikat saya manusia, anak saya pun hakikatnya manusia. Kalau Anda Tuhan, kalau Anda adalah anak Tuhan, hakikat Anda dengan Tuhan sama. Iya. Sama hakikat Anda dengan Tuhan. Sama. Sekarang begini Bang. Atau Anda adalah Tuhan palsu? Iya, Anda bertanya Gini, anak Bang. saya. Gini, Anak Bang. saya hakikatnya manusia. Saya hakikatnya manusia. Meskipun saya dan anak saya adalah pribadi yang berbeda, tetapi hakikat kami sama, yaitu sama-sama manusia. Sekarang saya tanya, Tuhan adalah Tuhan. Di ufuk yang berbeda muncul Kristen juga mengaku sebagai anak Tuhan. Apakah Kristen ini betul-betul Tuhan atau Tuhan palsu? Yang menciptakan manusia itu siapa? Enggak, jangan dulu ke sana. Jangan larinya ke situ. Enggak cantik Gini, mainnya Bang. kalau lari ke situ. Itu kembali Anak Kristen ke itu topik disebut ini. sebagai anak Tuhan. Pertanyaan saya, Kristen sebagai anak Tuhan, apakah Tuhan asli atau Tuhan palsu? Jujur. Jangan kemana-mana dulu Abang. Oten justru adalah Mesias. Anda yang bertanya tadi perumpamaan gitu. Anda yang bertanya. Sekarang Yesus, Yesus kalau berat kita yang ringan-ringan aja. Yesus berkata waspadalah kepada Kristen. Itu dalam Bible di mana Bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tuh, Bang. Iya, silakan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sabar ya Bang. Matius 24
Ya, Matius 24 ayat 4 sampai 5. Gitu ya, Bang. Silakan Bang Black dibaca, silakan. Itu ada mute itu. Ini Abang Black, iya betul. Bang betul, Suma itu betul, ada mute. betul dalilnya. Silakan dibacakan Bang. Iya ya, tadi Bang Suma mengatakan di Matius 24 nomor pasalnya yang ke-24. Iya, 4 dan 5, silakan. 4 dan 5. Oke. Yesus jawab kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, itu. Artinya begini. Yesus berkata bahwa nanti juga ada orang-orang yang memakai nama Yesus. Nah, dia seolah-olah dia itu Yesus untuk mengajarkan, mengatasnamakan Yesus, padahal dia itu sebenarnya punya tujuan tertentu. Gitu. Oke, udah? Sudah, Bang. Oke, Yesus mengingatkan orang yang ada zaman itu, yaitu muridnya yang duduk bersama dengan dia di Bukit Zaitun, agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus, akulah orang yang diurapi." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di dalam dunia ini, kelompok yang diurapi itu hanya Kristen. Islam tidak diurapi, Hindu, Buddha nggak diurapi. Yang diurapi hanya Kristen. Maka yang menggenapi kemudian nubuat Yesus ini agar waspada kepada mereka yang diurapi, yang mengaku Mesias, itu digenapi oleh Kristen saja. Karena hanya Kristen yang kemudian yang diurapi. Dalilnya di mana? 1 Yohanes 2 nomor 20 dan juga nomor 27. Anda nggak bisa mengelak. Saya bisa Silakan. menanggapi ya. Silakan. Oke, Bang. Mungkin artinya ini pemahaman saya, Bang. Pemahaman saya. Artinya saya bisa ungkapkan di sini. Artinya begini, yang dimaksudkan itu bahwa kan di Kristen itu kan biasa dikenal dengan orang-orang doa mengatasnamakan Kristus begitu. Tapi arah doanya ujung-ujung mendapatkan keuntungan. Misalnya begini, "Oh, kamu harus sembuh, tapi nanti harus bayar begini." Nah, itu yang dimaksudkan, mengatasnamakan Tuhan, berdoa tapi ada ilmu-ilmu yang digunakan sehingga kalau sembuh ya harus ditebus itu baru bisa sembuh. Nah, mungkin pemahaman saya seperti itu, Bang, kalau dalam ayat ini. Ya mungkin Bang Juma bisa menanggapi. Sekarang terlalu jauh kita asumsi ke sana. Sekarang Anda akui enggak kalau berdasarkan 1 Yohanes 2 di situ, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Pertanyaan saya, apakah Anda mengakui dalil ini bahwa ini adalah berbicara tentang pengurapan orang-orang Kristen? Ya, artinya begini, kalau pengurapan kayak tadi sempat disinggung tadi oleh Bang Juma bahwa romo atau pendeta itu diurapi baru bisa melayani. Ya itu kan real sesuai dengan ajaran Kristen. Tapi
yang dimaksudkan ini oknum yang membawa nama Yesus, dia tersendiri. Nah, itu. Iya, saudara, kalau Anda membaca Bible Anda dalam 1 Yohanes 2 ini, perikop yang diceritakan di sana terkait dengan antikristus. Mulai dari data 18-nya sampai dengan data 27. Yohanes 1 Yohanes 2 Bang, berapa, Bang Juma? 1 Yohanes 2. Oh ya, pertama Yohanes 2. Iya. Pertama Yohanes 2. Ya, pertama Yohanes 2. 1 Ayat yang Yohanes keberapa, Bang Juma? Nomor 20 dan 27. Pertama Yohanes 2 nomor 20 dan 27. Gimana, Bang? Ini Ya. Sorry. 1 Yohanes 2 yang tadi 1 Yohanes 2 nomor 22. 1 Yohanes 2. Iya ya. 1 Yohanes 2 nomor, coba baca nomor 27-nya. 27. Iya. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, itu kalau menurut Bang Juma gimana, Bang? Iya, sekarang begini. Anda itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi berarti adalah Mesias. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda Mesias asli atau Mesias palsu? Kalau Anda menolak itu, Anda bisa baca di data nomor terakhir, nomor 29. Jikalau kamu tahu bahwa Kristus adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Kristus. Anak Kristus adalah Kristus. Jadi kalian ini semuanya adalah anak-anak Kristus. Pertanyaannya, apakah kalian ini Kristus palsu atau asli? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya itu tadi, Bang. Itu tadi saya katakan, semua orang Kristen itu belum tentu ikut persis ajaran yang tertulis dalam Bible. Itu yang maksud ayat itu, bahwa ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kristus, mengatasnamakan Kristus. Itu tadi saya ambil contoh tadi itu, bahwa dia sebagai tim doa misalnya, tapi tim doa seharusnya melayani tanpa meminta. Artinya mungkin dari dia bahwa saya butuh saya tertolong, artinya saya harus memberikan sesuatu dari hati saya tanpa ada paksaan. Tapi kenyataan terbalik, si pelayan ini dia yang meminta sesuatu dari yang ditolong itu yang maksud saya begitu, Bang Juma. Ya, artinya Anda harus memahami di sini bahwasanya kalau tokoh-tokoh kalian ini adalah Mesias, berarti Anda juga mengakui bahwa mereka adalah Mesias palsu. Tidak bisa mengklaim bahwa mereka itu seluruhnya Mesias palsu, Bang. Lah, kan diurapi. Mesias palsu itu
Mesias palsu itu yang mengatasnamakan, Yesus mengatakan nanti ada yang datang memakai namaku. Nah, gitu. Ya, Tapi, sekarang permasalahannya adalah Mesias ini dari Yahudi atau di luar Yahudi? Mesias ini kan anak Allah. Mesias dari orang Yahudi atau di luar Yahudi? Kalau Bang Juma bertanya begitu, kan Mesias ini kan anak Allah. Anak Allah, barang siapa yang mengikuti ajarannya berarti di luar Yahudi yang mengikuti ajarannya itu semua anak-anak Theos. Semua adalah Mesias gitu. Iya. Nah, artinya begini. Nah, berarti Anda sudah akui bahwa Kristen ini adalah Mesias. Mesias itu anak Allah. Kristen ini Kristen kan anak Allah. Galatia 3 nomor 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Betul? Iya, kembali ke iman itu, Bang. Ya, sekarang kalau Kristen Mesias gitu. Dengarkan, kalau Tuhan Theos punya anak, berarti anaknya Theos juga kan? Tapi bukan Theos itu sendiri. Iya, tapi dia juga adalah Theos. Ya, anak dari Theos iya, itu. tapi Theos juga kan, sama seperti ayam, induk ayam dengan anak ayam. Anak ayam bukanlah induk ayam itu sendiri, tetapi dia juga adalah ayam. Betul? Iya, dia adalah ayam, tapi maksudnya jangan kemana-mana dulu, Bang. Gini. Kalau kalian anak Theos berarti kalian adalah ya anak-anaknya toh. Iya, kalau kalian anak Theos berarti kalian adalah Bukan Theos. Anak Theos sudah pasti Theos. Anaknya Theos. Gimana pengertian Bang Juma ini? Anaknya Theos ya Theos, anaknya ayam ya ayam, anaknya sapi ya sapi. Anaknya Bang Juma gitu. Manusia. Ya itu. Gimana Theos, nih? Begini. Theos itu nama atau gelar? Ya manusia. Theos itu nama. Theos itu nama atau gelar? Nama. Nama. Bukan gelar. Gelar itu Bang Juma itu gelar itu mungkin Ustadz. Nah gitu gelarnya itu. Makanya Theos itu gelar. Theos itu dewa, dewa itu gelar. Yang nama itu Yesus, dewa Yesus. Dewa itu gelar, Yesus itu nama. Jadi ya, karena anak dewa adalah dewa. Anak ayam adalah ayam. Anak sapi adalah sapi. Anak Theos adalah Theos. Berarti kalian ini Theos. Nah, pertanyaannya apakah kalian ini Theos asli atau palsu? Palusu, Paman. Gini Bang Juma. Bang Juma diciptakan siapa? Allah. Diciptakan oleh siapa? Allah. Bang Juma itu Allah. Bukan. Bang Juma itu Allah. Saya ciptaan. Ya itu. Beda. Beda. Kalian dikatakan dalam Galatia 3 nomor 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Kenapa disebut kalian itu sebagai anak Tuhan? Karena kalian itu adalah Kristus, kalian itu adalah Mesias. Kalian itu anaknya Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 29, kalian itu adalah anaknya Yesus. Kalian adalah lahir dari Kristus Yesus, berarti kalian ini adalah orang-orang Kristus. Kalian adalah orang diurapi, berarti kalian adalah Mesias. Permasalahannya sekarang, apakah kalian Mesias asli atau palsu? Jadi menurut Bang Juma gimana? Ya kalian Mesias palsu. Kristen. Yang Mesias palsunya ya Kristen. Siapa lagi? Pemahaman Bang Juma yang tidak
kesampaian gitu. Berarti maksud Anda Kristen ini Mesias asli gitu? Gini, Kristen itu Kristen Mesias itu asli. Kalau ini Kristen itu organisasi, Bang. Iya, organisasi. Organisasi apa? Nah, ormas katanya. Gimana dong? Kayak gini. Di Mana? Gini Bang Juma. Pemahaman Kristen itu identitas. Nah, misalnya iya, tahu. Nah, kalau kayak contoh yang mengimani Bible itu bukan hanya Kristen, tapi ada Katolik kayak gitu. Terus Itu identitas Kristen itu. Gitu. iya, cocoknya. Nggak ada yang salah. Sedangkan kalian ini kan betul anak Tuhan kan kalian ini. Iya, anak Tuhan. Nah, anak Tuhan berarti Tuhan dong. Anak Tuhan bukan Tuhan. Mati bija. Kenapa bisa? Sedangkan kambing melahirkan kambing. Masa kambing melahirkan sapi? Anak Tuhan oke, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Nah. Loh, jelas Tuhan karena kamu anak Tuhan. Gimana sih? Anak manusia ya manusia. Benar nggak? Itulah. Benar nggak anak kambing adalah kambing? Benar nggak Bang? Anak Allah? Iya. Kalau anak Allah? Anak Allah kan Allah? Tuhan tuh, anak Tuhan kan? Berarti Tuhan. Anak sapi apakah bukan sapi? Kalau Bang Juma ini anak apa? Anak manusia. Makanya saya manusia. Ya, anak manusia. Anak setan ya setan. Anak dompa ya dompa. Anak kardoba ya kardoba. Anak sapi ya sapi. Kamu anak dewa ya dewa. Sekarang permasalahannya apakah kamu itu dewa beneran atau palsu? Ayo. Yang menjadi tolak ukur Bang Juma mengatakan Kristen itu palsu itu yang bagaimana? Ya karena kalian bukan Rasanya Tuhan tapi ngaku anak Tuhan. Kalian bukan Mesias tapi tertulis di kitab kalian anak Mesias. Berarti kalian palsu. Berarti Mesias palsu yang harus diwaspadai adalah kalian. Makanya itu tadi Bang, kembali ke oknum yang tadi saya bilang di awal itu. Kalau anak Tuhan itu juga anak yang kalau anak maksudnya begini. Kalau anak Tuhan ya Tuhan. Anak Tuhan itu dia mengikuti ajaran-ajarannya Tuhan itu. Itu Bang. Iya, anak manusia juga ngikuti ajaran ayah ibunya. Udah benar itu. Ya terus yang dipersalahkan apa Bang? Ya, kalian itu adalah anak-anak palsu. Mesias palsu kalian ini. Ya memang kalau menurut Bang Juma begitu ya saya tidak bisa paksakan karena itu menurut Bang Juma. Bible, ya. Menurut Bible, menurut Yesus, waspadalah kepada segala buas. Ya berarti pemahaman Bang Juma belum pahami betul apa maksud dari ayat itu. Loh, yang Yesus ucapkan itu. Waspadalah kepada Mesias palsu. Nah ternyata kalian ini Mesias. Sedangkan yang disebut Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan kalian bukan diurapi Tuhan kalian itu. Tapi kalian mengaku Mesias. Bahkan mengaku sebagai anak Tuhan. Yang disebut anak Tuhan itu dalam tradisi Yahudi
adalah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan di dalam kitab perjanjian lama. Itu disebut anak Tuhan. Nah, sedangkan kalian ini tidak menjalankan hukum Tuhan dalam Torah. Nah, kalau kalian mengaku anak Tuhan, berarti kalian anak palsu. Sedangkan dalam kitab kalian, kalian disebut sebagai Mesias, orang yang diurapi. Artinya kalian ini adalah Mesias. Bahkan jauh daripada itu dikatakan bahwa orang-orang Kristen ini ya harus mengenakan kemesiasan. Galatia 3 nomor 27. Memang kalian ini adalah Mesias, sayangnya palsu gitu loh, Bang. Oke lah, menurut Bang Juma kalau itu bagaimana? Ya, masih mau jadi Mesias palsu, mau? Saya tetap ikut jadi Mesias palsu. Mesias. Iya, Mesias palsu, kawan. Yohanes 1 masa susah dimengerti? Mesias 1 Yohanes 1 jelas kok di situ dikatakan. Nomor 20-nya di 1 Yohanes 2 nomor 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, kau diurapi, berarti kamu Mesias. Nah, sekarang permasalahannya ternyata kamu itu Mesias tapi palsu. Pertanyaan saya, masih maukah kalian sebagai Mesias palsu? Itu kan klaimnya Abang itu Juma. Dalil di dalam Bible, saudaraku yang cantik. Coba Abang baca dari itu. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang bersungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah peroleh pengurapan dari yang kudus. Tuh, kamu menerima pengurapan. Urapan itu artinya Mesias atau krisma. Kalau dia jamak krisma, artinya orang-orang yang menerima pengurapan secara berjamaah. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa yang pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapak, ia juga tidak memiliki bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapak. Siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah di Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Yang menyangkal siapa? Anda menyangkal bapak, Bang. Yang menyangkal ya. Bisa nggak bapak itu menjadi manusia? Tidak menyangkal, justru kamu yang menyangkal. Oke, kita buktikan. Bisa tidak bapak Kamu menjadi manusia? Bisa nggak bapak itu menjadi manusia? Abang bapak. Oke, kita buktikan kalau Anda yang menyangkali bapak. Oke? Bang. Iya, Anda kan ingin membahas itu supaya ini siapa yang putus-putus ya? Dia Gurunda putus-putus dia si Black. Iya. Menyangkal bapak itu yang menjadi Kristen karena dengan menjadi Kristen. Bagus, Bang. Karena dengan menjadi Kristen, orang Kristen diajarkan bapak itu pernah mati. Berarti Anda menyangkal bapak yang mengatakan, aku adalah bapak selama-lamanya hidup kekal. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Dengan Anda mengatakan bapak menjadi manusia pernah mati dan bangkit pada hari ketiga, Anda telah menyangkal bapak.
Anda menyangkalnya ketika Bapak mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Anda menyangkal. Laisa kamitslihi syai', aku tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Aku tidak sama seperti manusia. Aku bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Anda nyangkal karena Anda mengatakan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Anda sangkal. Tentang anak, di mana buktinya Anda menyangkal anak? Anak mengaku, aku hanyalah utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Apakah Anda terima? Tidak, Anda sangkal itu semua. Nah sekarang, kalau di dalam kitab yang saya bacakan tadi, diterangkan begini. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Sekarang kamu mengaku anak enggak? Ya mengaku sebagai anak Allah. Berarti kamu adalah Allah. Memiliki bapa gitu. Coba Bang baca, jangan keburu. Barang siapa yang menyangkal anak, maka ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapak. Sekarang Anda mengaku enggak? Ya mengaku, bukan menyangkal. Berarti Anda juga adalah bapak. Waduh, memang Bang Juman gimana? Siap? Gini Bang. Karena konsep agama Anda dari sananya memang salah. Bagaimana ceritanya? Itu sudah jelas-jelas. Barang siapa yang menyangkal. Gimana itu? Siapa yang menyangkal? Siapa yang menyangkal? Kristen loh. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapak. Menyangkal. Menyangkal itu maksudnya apa? Menyangkal itu maksudnya apa? Tidak menerima ajarannya, tidak menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan. Itu menyangkal. Barang siapa menyangkal anak, tidak menerima Yesus yang anak ini sebagai utusan. Anda tidak menerima anak ini sebagai utusan, Anda menyangkali dia adalah Tuhan itu sendiri. Anda sangkal dua-duanya langsung. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalian adalah anak-anak palsu, kalian adalah Mesias palsu. Gitu, saudara. Gimana lagi Bang? Karena otomatis kalau kita begini juga pasti Bang tidak mengakui itu. Ya, dengarkan dalam Bible berarti abang ini ya antikristus. Loh kok jadi saya yang antikristus? Anda yang antikristus, karena Kristus itu hanya satu. Yang ditunggu oleh Yahudi itu cuma satu, Kristus. Tapi ternyata Kristen ini semuanya adalah Kristus. Bagaimana ceritanya? Kalian Kristus palsu, karena Kristus itu hanya Yesus. Tapi ternyata kalian juga diurapi, berarti kalian juga adalah Kristus, tapi palsu sayangnya. Kita mengikuti ajarannya. Contoh gini Bang, kalau Muslim mengikuti ajarannya Muhammad, ya. Kenapa? Sama kan? Islam mengikuti ajaran Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, iya betul. Nabi Muhammad. Ya, sekarang apakah Anda mengikuti ajaran siapa? Yesus. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus?